Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan memperagakan ya, sekaligus membahas materi kita ya, yang bagian B, yaitu aplikasi pengolah kata ya. Jadi di aplikasi pengolah kata ini, kalian tahu sendiri kita sudah menggunakannya, yaitu Microsoft Word. Ibu selalu rekomendasikan Microsoft Word karena yang dibahas juga Microsoft Word ya di modul ya. Jadi buat kalian yang masih pakai WPS Office ya, tolong menyesuaikan. Kalau enggak ya install Microsoft Word ya. Oke, kita hari ini akan membahas sambil mencoba beberapa fitur-fitur yang ada pada modul ya. Fitur-fitur yang ada pada modul. Pertama, nanti di sini Ibu akan sambil tampilkan Word-nya Ibu ya. Nah, Ibu akan share screen, window, dokumen one-nya, seperti ini ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ada lembar awal ya, new document. Untuk yang belum tahu atau yang misalkan lupa ya ketika di SMP, ini di sini kita akan terus mengolah kata di sini ya, di dokumen one ini ya, di new dokumen ini. Nah, kemudian sama seperti yang ada di modul, di sini ada beberapa fitur. Pertama, ini adalah namanya title bar ya. Ada quick access toolbar yang ini. Kalau yang di modul mungkin beda versi ya sama yang Ibu ya. Jadi mungkin yang di modul tuh berwarna, kalau yang ini yang di Ibu tidak. Terus yang ketiga ada window management. Window management di sini kalian bisa minimize, maximize ya atau close. Kemudian yang keempat ada ribbon. Ribbon ini yang ini nih ya, yang ada tulisan-tulisannya dari home sampai help. Kalau di modul itu sampai view ya, kalau di Ibu sampai help. Terus di bawahnya lagi ada yang namanya group ribbon. Nah, masing-masing ribbon ya, masing-masing ribbon itu punya group ribbon, punya fitur-fitur yang bisa kalian gunakan, punya menu-menu yang bisa kalian coba nih ya, gunanya untuk mengolah kata itu seperti apa. Kemudian yang keenam itu ada ruler. Ini Ibu juga ada ya rulernya. Ini kadang kalau misalkan kalian nggak tampil ya, rulernya itu ada di mana? Rulernya itu bisa kalian buka ya di settingannya ya, mau pakai ruler atau tidak gitu ya. Kemudian ada ruler penggaris, ada scroll bar ya. Yang ketujuh ini ada scroll bar. Di sini juga ada. Nah, nanti kita ngetik-ngetik di sini. Terus ada page view. Page view itu di sini ya. Page view di sini. Ada page view, kalian mau melihatnya sebagai editor atau apa. Kemudian yang ke-10 ada status bar ya. Status bar ini biasanya di sini ada language atau bahasa yang digunakan. Kemudian ada berapa kata ya. Dan kata itu biasanya dipisahkan oleh spasi gitu. Jadi kalau misalkan ada kayak ke mana gitu ya, misalkan kalau dipisah itu masuknya 2 kata seperti ini ya, terdeteksinya begitu. Ya, ini masih page 1 of 1, yaitu halaman 1 dari 1, halamannya ada 1. Oke lanjut, sekarang kita akan mencoba beberapa fiturnya ya. Yang pertama mungkin di sini kita akan bikin biodata ya, sama kayak yang kemarin. Di sini kita bisa seleksi kata dengan cara begini ya, diklik 2 kali seperti ini, atau juga kalian pakai Ctrl A ya.
untuk menyeleksi keseluruhan kata seperti ini. Terus di sini di apa ini namanya? Grup ribbon ya, di grup ribbon font. Ini kita bisa pilih font yang kita inginkan. Ya, misalkan Ibu mau pakai Montserrat seperti ini. Terus kita custom lagi font ukurannya misal 36 ya. Di sini juga kita bisa custom ada warnanya ya. Warnanya seperti ini. Macam-macam ya. Silakan kalian coba. Nah, ini kalau ini gunanya apa? Ini untuk highlight. Jadi seperti dikasih stabilo gitu ya. Kalau ini stabilo tuh merek highlight ya sebetulnya ya. Nah, gini. Terus di sini juga ada style text effect ya, maaf, ada text effect. Nah, jadi dia tuh bisa berubah kalau kita pilih salah satunya nih, jadinya begini. Text effect-nya ya. Ini nanti kalian coba aja yang kalian sukai itu yang mana. Ya, jadi jangan ragu-ragu mencoba menu yang ada di. Ya. Kalau misalkan udah pernah kalian coba, udah pernah kalian klik, itu biasanya ingatan kalian minat gitu ya. Apa yang kira-kira ada di sini. Ini bahkan bisa diatur reflection-nya ya. Gitu. Shadow-nya bisa diatur juga bentuknya seperti apa. Seru pokoknya ya. Nah, begini misal ya. Nah, kemudian di sini ada format utama ya, Ctrl B, bold, Ctrl I, italic, Ctrl U, underline, seperti itu. Kemudian di sini juga nanti kalian bisa bikin pangkat, kayak kemarin kita bikin apa? Konversi bilangan ya. Ada bilangan binernya misalkan. Ininya isinya, kalau biner apa? Misal 2 gitu. Ya. Kalau misalkan pangkatnya yang di atas yang uppercase, pilih yang ini ya. Begitu. Kemudian selanjutnya kita ada menu juga increase dan decrease ya. Kalau yang ini increase ya membesarkan ukuran secara defaultnya word-nya. Kemudian kalau ini di decrease, dikecilkan lagi ya. Nah, di sini juga di sebelahnya ada menu, ada sentence case ya. Ini akan kelihatan kalau kita ada 2 kata atau lebih ya. Di sini sentence case ya. Capitalize each word itu setiap kata awalnya jadi ada kapitalnya. Ya, tadi kan ini S-nya kecil ya. Kemudian kita mau ubah jadi lower case, jadi kecil semua awalannya. Kemudian uppercase jadi jadi otomatis kapital semuanya gitu ya. Nah, tadi sudah ini kemudian paragraf ya. Di sini di menu paragraf di sebelahnya ada balet seperti ini ya. Ada balet. Kemudian baletnya bisa kita pilih sebetulnya ya. Nah, ini bisa kita pilih. Misal yang ini. Atau misalkan di sini kita bisa define new ballet. Bisa menggunakan simbol yang kita sukai ya. Nah, misalkan di sini kita mau pakai simbol lain. Nah, muncullah seperti ini ya. Misalkan kalian mau pakai simbol apa nih? Nah, pakai simbol ini ya. Yang mencolok biar kelihatan. Nah, munculnya seperti ini ya. Begitu. Terus kita udah coba balet, sekarang kita coba numbering. Numbering sendiri kalian tahu ini bisa angka Arab ya, 1, 2, 3. Bisa juga Romawi, bisa juga alfabet ya. Bisa kalian coba-coba juga. Kemudian di sini ada multi level list di sebelahnya ya. Jika kalian punya beberapa list atau daftar, nah, kemudian kita ingin buat menjadi multi level ya. Jadi kayak ada anaknya gitu seperti ini bisa ya. Jadi di dalam list ada list lagi itu
bisa terjadi ya. Misalkan ini juga mau kita ubah lagi, bisa ya. Cuman semakin dalam ya, semakin menjorok ke sebelah kanan gitu ya. Kalau pakai multi level list. Kemudian di bawahnya kita bisa lihat di sini ada ini ya, ada align, ada align left, ada align center, ada align right, kemudian ada justify. Semuanya rata gitu ya. Nah, nanti kelihatan kalau kalian buat sebuah ya. Kalau kalian lihat sebuah paragraf nanti baru kelihatan gitu. Misalkan di sini ibu mau copy lipsum ya, lorem ipsum. Nah, seperti ini. Ini kita coba perbesar dulu biar kalian kelihatan nih. Nah, ini lipsumnya kita align kalau di align left seperti ini defaultnya. Ini center, ini align right, kalau ini di justify ya. Dan justify pun ada banyak ya, ada justify low, justify medium, ada justify high. Bisa kalian coba gitu ya. Justify high itu lebih besar lagi ya ukuran spasi tiap katanya. Nah, ini misalnya ya. Kemudian line and paragraph spacing. Nah, ini juga ada di sebelahnya line and paragraph spacing. Kita coba di sini. Seperti kalau nanti suatu saat kalian bikin makalah ya, biasanya ada kustomisasinya, biasanya per paragraf itu 1,5. Nah, seperti ini ya, jaraknya besar-besar. Ini double. Nah, tapi kita biasanya pakai ini. Kalau non formal gitu ya. Tapi kalau udah seperti makalah itu biasanya 1,5 ya. Dan si formatnya itu biasanya dia dari 12 ya, si ukuran fontnya seperti itu. Kemudian kita mau coba apa lagi? Oh iya, ini juga bisa di custom ya, bisa di custom di sini. Ada line spacing options. Kita klik aja di situ. Nah, ini juga ada macam-macamnya. Ini line spacing yang tadi 1,5 ya. Kalau tambah double jadi seperti ini. Di sini ada previewnya ya. Gitu nanti jadinya. Terus find, replace, select, and setting. Nah, ini Ibu paling oh maaf, ada yang kelewat ya. Yaitu shading ya. Ada yang kelewat yaitu shading. Ini bukan highlight ya. Kalau highlight kan ada di sebelah sini ya. Ini shading tuh di sebelah sini. Nah, begini jadinya ya. Kalau shading itu semuanya, keseluruhannya dan satu katanya ini tetap putih ya. Per katanya, per kalimatnya tetap putih. Tapi di belakangnya itu yang warna barusan kita pilih. Seperti ini. Nah, gitu. Setelah shading, ada find, replace, select, and editing. Nah, ini yang paling Ibu suka, yaitu Ctrl F ya untuk shortcutnya. Nah, tapi kalau untuk menunya ini ada di sebelah sini ya, di find. Mungkin beda icon dengan kalian yang pakai apa versi Microsoft Word yang lain ya. Nah, ini biasanya selalu ada di sini, defaultnya selalu ada di paling kanan. Kalau diklik ini nanti kita bisa mencari misalkan kata apa yang kita cari. Misalkan Ibu mau mencari kata also. Nah, nanti otomatis si kata also-nya itu ter-highlight ya. Kemudian kata also ini juga bisa diganti ya, bisa diganti. Misalkan also diganti menjadi juga ya, seperti ini. Nah, kita mengganti also jadi juga ya. Nah, setelah also diganti jadi juga, nah ini ya si also tadi menjadi juga seperti ini ya. Dan tentu yang also tadi jadi nggak ada ya. Also kan udah di replace ya. Tuh jadi nggak ada, jadi no matches di sini.
Kemudian kalau kita cari juga di sini, nah jadi ada begitu. Nah ini bisa kalian gunakan ya, tapi Ibu paling suka advance find. Nah di advance find ini bukan hanya nanti, kalian bisa mencari kata saja ya, tapi juga bisa sekalian, menggunakan yang di sini ya, fitur-fitur yang ada di sini. Misalkan find whole words only, use wildcard, sounds like, match Kashida. Kashida ini maksudnya, yang ada di huruf-huruf Arab gitu ya, match diakritiks, match alif, hamzah. Nah, kalau kalian nggak ada ini karena Ibu, language yang diinstalkan itu selain English sama Indonesian, ada Arabics juga ya. Seperti itu, kemudian ini ada find in ya, ada reading, highlight. Nanti kalian coba oprek-oprek deh ya, jangan takut. Terus, si juganya ini ya bisa dikasih format, misalkan di paragrafnya kalian mau ganti, font-nya ya misalkan, font-nya kalian mau ganti jadi font-nya misalkan ini nih Zenicomit ya, terus ukurannya jadi besar sendiri, 48. Nah, kita misalkan coba ya seperti ini. Replace. Oh ini nggak berubah ya karena ini, oh bisa, maaf, ini formatnya jadi, seperti ini ya, Sneakomit 48 poin, gitu. Replace all. Oh maaf, ada yang salah ya, jadi tadi kita ceknya di menu yang sebelumnya ya, menu yang sebelumnya. Nah harusnya bukan di find, bukan di tab find ya, harusnya di tab replace ya. Otomatis di sini nggak akan ketemu lah gitu ya. Nah, di sini berarti di find-nya formatnya itu biasa aja. Jangan misal commit ininya dikosongkan saja seperti ini, terus ininya tetap tadi berapa 12 ya. Oke. Seperti ini. Nah, ini di replace-nya baru, di replace-nya ganti ya, diganti fontnya. Fontnya misalkan jadi a day in September, terus ininya jadi 36, oke. Kemudian replace. Kok nggak bisa ya? Oh, kasih color coba. Oke, jadi ternyata nggak bisa ya, nggak bisa digunakan untuk replace, bisanya digunakan untuk yang find ya. Oke, lanjut ke insert. Lanjut ke insert, di sini kita akan mencoba insert ya, di bawah sini. Ini karena tadi masih ikut, kita coba dulu di hapus ininya, jadi no color aja. Nah, kita insert di sini ada macam-macam. Pertama kita mau coba insert table ya. Di sini ada hovernya. Ketika kalian hover itu dia otomatis membentuk sebuah tabel ya. Ini untuk satu sama misalkan barisnya kolomnya satu ya. Maaf barisnya 3, kolomnya 2, tampilannya seperti ini. Nah, misalkan kalian mau buat itu kayak gini ya, otomatis bisa. Nah, kalau misalkan kalian mau insert lewat sini juga bisa. Pakai kolom, misalkan kolomnya mau ada berapa? Ada 7, kemudian row atau barisnya ada 2. Nah, ini nanti seperti ini munculnya ya, begitu. Misalkan kalian mau tambahin di sini nomor, nama, jenis kelamin, NIS, alamat,
terus, nomor HP, terus di sini mata pelajaran misalkan ya, seperti itu contoh aja, kita mau buat seperti ini bisa ya. Nah, begini. Nah, ini juga masing-masingnya bisa kita warnai ya, bisa kita desain lagi di tabel desain. Ini kalau kita sedang editing table, otomatis nanti table tools-nya muncul ya. Apa ini, table tools-nya muncul, terus bisa otomatis kita format dengan format yang dia punya. Misalkan kita mau format pakai warna merah seperti ini, bisa ya. Ini yang default tersedia di table tools ya, bisa banget kalian ganti. Seperti itu. Kemudian di sini juga kita bisa nambahin ya. Kalau mau nambahin, kalian klik kanan ya. Di sini kita bisa klik kanan, terus ada insert lagi. Pilih misalkan kalau nambahin ke bawah gimana, Bu? Insert rows below. Insert masukkan baris di bawahnya ya, nanti seperti ini, otomatis ya. Terus ini kenapa kok Bu hijau sama putih? Ini adalah template tema yang kita pilih tadi di atas ya. Grid table to action 6 seperti ini. Kalau di bawahnya nanti dia hijau lagi nih, begini ya, gitu. Ya, nanti kalau misalkan mau nambahin di pinggir gimana? Insert columns to the right ya, seperti ini. Jadi otomatis nanti dia nambah ya. Tadi kan ini nggak ada ya. Kemudian gimana caranya kita menggabungkan cells? Misalkan di sini mau masukin mata pelajaran sama yang di sebelahnya ya. Kita mau gabungkan. Misalkan ya ini kita ganti dulu biar kalian kelihatan di sini. Misalkan kita mau menggabungkan kolom ini ya, nomor HP sama mata pelajaran. Ini caranya kita highlight dua-duanya, kita blok dua-duanya seperti ini. Terus setelah kita blok dua-duanya, kita klik kanan ya. Kita klik kanan, di sini ada merge cells. Nah, otomatis nanti dia jadi tergabung seperti ini ya. Kalau misalkan mau nggak jadi ya Ctrl Z ya, atau undo, atau kalau mau tahu di mana, di sini ya, undo gitu ya. Nah, ada undo, ada redo. Redo ya, ribet. Nah, seperti ini. Terus misalkan kita mau apalagi mendelete misalkan. Ini ternyata nggak digunakan. Mau kita delete, tinggal kita pilih saja seleksi. Kemudian kita pilih delete. Manakah delete? Maaf, ini ya, delete, delete. Ya, delete cells. Nah, nanti ada pilihan, kamu mau mendelete-nya seperti apa? Mau delete shift cells left, shift cells up, delete entire row, delete entire column. Kalau misalkan mau yang kirinya doang, kita pilih yang paling atas. Seperti itu ya. Kembali lagi terdelete seperti tadi. Kemudian kalau misalkan kita mau mengatur format yang ada di dalam sini ya. Misalkan Ibu mau ngisi masing-masing daftar ini ya. Nah, ini kan mau kita format nih. Jadi begini nih ya, kita format. Nah, misalkan kita mau format ini kok nampaknya di atas semua gitu ya. Di table design itu ada layout ya, maaf, di table tools ada table design dan tab layout. Nah, kita ke layout. Nah, nanti di layout sana kalian bisa tentukan alignment ya, alignment tulisan yang ada di dalam kotak atau kolom ya. Misal seperti ini. Kalau ini dia otomatis di tengah tapi di kiri ya.
Kalau ini dia semua otomatis di tengah-tengah, di middle dan di center gitu ya. Kalau ini dia otomatis di tengah tapi, di bawah. Terus ini kok tampilannya seperti ini ya Bu ya, harusnya kan ke bawah. Nah itu bawaan dari yang tadi kita pakai paragraf ya, kita pakainya double. Nah kalau single kelihatan deh. Nah seperti ini ya, gitu ya, kalau single kelihatan. Terus, apalagi di sini, kalau kita mau bikin, style tadi sudah ya, ini kita mau kasih style lagi deh, boleh, maunya warna apa? Ini aja yang mencolok ya, seperti ini ya. Terus tadi, apa, ada highlight-nya ya kalau nggak salah. Nah ini nggak mau pakai highlight deh, no color, gitu ya. Bisa juga kalian edit-edit sendiri ya, sesukanya kalian gitu. Kemudian apalagi menyisipkan ilustrasi. Nah, menyisipkan ilustrasi itu masih ada di tab insert. Di tab insert itu kalian bisa nambahin gambar ya. Di tab insert di sini kita bisa klik yang mana? Yang pictures ya. Nah, ini gunanya apa, Bu? Cover page ini untuk nanti kalian nambahin cover, kemudian blank page itu nambahin satu halaman baru, page break ini biar kalian nggak usah enter, 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 enter ya. Misalkan kita aduh udah bosen nih Bu di halaman pertama ya. Kita mau kasih page break ke halaman baru, kita klik yang ini ya. Otomatis dia ada di sini tanpa kalian harus enter, 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 enter kayak pakai mesin tik ya. Di sini udah page break, kita pilih picture yang mau kita pakai ya. Misal di sini di picture baru, Ibu mau pakai yang ada di downloads misalkan ya. Nah, di downloads ada gambar Doritos. Nah, otomatis nanti insert seperti ini ya, ada gambarnya. Kemudian si gambarnya itu sendiri ya, ada ini ya, ada berbagai macam styling ya. Di sini ada picture style. Misalkan kalian mau di styling pakai frame, jadinya seperti ini. Kalau kegedean deh gambar Doritosnya udah kecilin aja gitu ya. Terus di sini juga ada macam-macam. Kalian mau pilih yang oval bisa ya. Mau pilih yang ini bisa ya. Bisa kalian pilih sukanya yang mana gitu. Setelah itu ada juga position ya. Position ini kalian bisa pilih dia mau ada di mana, misalkan middle center ya, ada di right with square ya. Misalkan Ibu mau pilih di sini ya, di paling atas. Kemudian ada wrap text nih, gunanya apa? Nah, ini gunanya agar dia nanti kalau kalian punya tulisan itu berada di belakang tulisan misalkan. Kalau dia kita taruh di behind text seperti ini ya. Ini tulisannya itu bisa nembus ke depannya dia ya. Seperti ini ya. Gini. Paham? Jadi tulisannya nembus ke depannya dia karena dia kita set sebagai wrap text-nya behind text. Nah, kalau misalkan in front of text seperti ini. Alhasil nggak kelihatan dong teksnya, bahaya. Nah, oleh karena itu, kalau mau kayak gitu pakailah square ya. Tulisannya jadi formatting sendiri dianya ke bawah jadinya ya. Terus kalau di sini juga ada lagi namanya Tide. Kalau yang Tide ini sama dia apa ngikutin ya kayak di koran-koran gitu ya. Dia otomatis formattingnya menyesuaikan dengan gambar. Ibu paling suka juga yang ini ya. Dia tampilannya kayak artikel gitu ya. Bagus ini, suka banget gitu. Terus setelah itu membuat grafik chart ya. Ini belum sempat kalian
peragakan ya di lab karena kita terpotong PTS ya. Nanti silakan kalian peragakan di rumah masing-masing gimana caranya kita bikin chart. Oke, kita mau ke halaman baru, insert page break otomatis ada di bawah ya. Di sini kita mau bikin grafik or chart. Di sini ada chart. Bisa kita gunakan misalkan yang ini ya. Defaultnya seperti ini. Belum ada datanya ya. Belum ada datanya. Di sini misalkan kita mau masukin nilai matematika kemudian nilai informatika kemudian nilai English. Sini ada lagi nilai bahasa Sunda. Ya. Nah, otomatis nanti kalau kalian close di sini, ini yang barusan kita insert tadi masuk ya ke dalam chart. Nilai matematika, nilai informatika, nilai English, nilai bahasa Sunda. Nah, kemudian titelnya bisa kita edit juga. Misalkan grafik nilai ya. Sesuai kebutuhan saja ya. Kemudian di sini juga bisa kita formatnya ya bisa pakai shadow ya, bisa pakai glow ya, macam-macam itu ya. Di sini ada fill-nya, otomatis kemudian ada bordernya ya. Nanti kalian bisa custom lagi sendiri. Nah, kemudian di sini ada lagi yang namanya oh ya ada header ya. Kayaknya yang selanjutnya adalah header. Yang header ini akan Ibu terangkan di pembahasan berikutnya ya. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa kita lakukan di kelas ya. Kita peragakan di kelas supaya langsung gitu ya. Tanpa kalian ngelihat apa yang namanya video gitu ya. Oke, sekian yang bisa Ibu sampaikan dulu. Next, kita belajar header, footer, member, ikan simple, kedepannya kita akan daftar isi sendiri ya. Yang mana itu harus satu penjelasan gitu ya. Baik, mudah-mudahan kalian paham. Kalau belum paham, mudah-mudahan bisa. Terima kasih banyak sudah menyimak. Tetap semangat, lakukan terus protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan yang afiah ya, yang berkah juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.